Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak sangat bersemangat dan antusias sekali. Terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya nih mengembangkan budaya literasi pada siswa. Pada saat siswa sekarang dalam mengerjakan tugasnya hanya mengandalkan browsing di internet ya, tidak membaca buku. Tentu pertanyaan ini faktual banget dan terjadi di lapangan ya. Siswa banyak mengerjakan tugas dengan melihat internet tanpa sumber belajar seperti buku. Nah, bisa punya banyak solusi ya. Di antaranya adalah jika seandainya ada kesempatan nih usul ke sekolah untuk membuat sebuah program, contoh program literasi sekolah ya, gerakan literasi sekolah atau GLS, maka kebiasaan baca buku itu bisa juga dioptimalkan atau dibiasakan dengan cara program GLS seperti itu. Dan apabila kita guru kelas misalkan ingin membudayakan literasi ya, kita bisa dengan cara kita ngasih stimulus nih atau tayangan-tayangan yang menarik. Terus kemudian si anak kita minta nih untuk mereview atau ngasih respon terkait dengan tayangan tersebut. Tentu anak harus baca buku dulu. Nah, dari situ tentu budaya literasi bisa dimulai dan dikembangkan. Baik, pertanyaan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Oh, enggak ada ya. Bagaimana cara mengidentifikasi kodrat alam yang beragam? Ini pertanyaan yang sesuai sekali dengan kondisi saat ini Bapak ya. Kodrat alam sangat beragam dan kita bisa mengenalinya dengan memetakan kebutuhan belajarnya gitu ya. Dengan memetakan kebutuhan belajar tentu nanti kita akan tahu nih model atau metode yang cocok untuk anak tersebut seperti itu. Jadi pemetaannya pun bisa berbagai cara gitu. Tidak harus dengan tes, tapi bisa wawancara dan lainnya. Observasi juga bisa. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Oke, nggak ada ya. Makasih, semoga lancar. Baik, berikutnya, bagaimana nih? Apakah masih relevan konsep KHD jika seandainya nih anak ABK dicampur nih dalam kelas dengan anak yang non ABK? Ini sering terjadi di berbagai sekolah ya, anak ABK akan bersama anak yang non ABK. Nah Bapak, konsep KHD yang Bapak menyampaikan tadi bagus banget nih, berpusat pada anak. Arti berpusat itu adalah berfokus atau sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Dan itu tidak hanya cocok, tapi memang cocok banget dan tepat banget gitu untuk diterapkan. Berpusat pada anak, tahu kebutuhan anak, maka kita bisa lakukan dengan pemetaan. Karena memang ABK ya, kita bisa kerja sama BK atau mungkin guru di inklusi ya gitu, atau di sekolah kami gitu ya, guru ABK. Terus kita juga bisa lagi nih, misalkan kita ngobrol sama keluarganya nih gitu. Bapak juga menanyakan kira-kira bagaimana dengan kontak dirinya atau sosial budaya di daerah asalnya. Tentu ini sangat jauh banget nih ya. Kalau kontak dirinya mungkin kita bisa ngomong-ngomong nih sama si anak ya. Untuk sosial budayanya, maka mungkin kita bisa tahu nih keluarganya seperti apa, di lingkungannya seperti apa gitu. Dan kita bisa cocokkan nih kebiasaan anak yang dia suka seperti itu dengan model atau metode yang akan kita terapkan gitu. Jadi sangat cocok banget pengajaran yang berpusat pada anak dan disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budayanya. Tentu anak ABK ini setiap daerah akan punya sosial budaya berbeda dan kita coba ikuti di lingkungannya seperti apa, dan kita juga ikut kebiasaan yang sudah ada dari anak itu memang dibimbing sebelum bersama kita gitu. Baik, berikutnya adalah tentang pertanyaan ini. Menghambakan dan berpusat pada siswa adalah tujuan yang sangat mulia. Benar banget Pak. Karena memang kodrat yang dibimbing itu tujuannya adalah agar kelak anak menjadi berguna gitu ya, mengembangkan budaya dan potensi dirinya. Nah, apakah dikatakan berhasil nih jika siswa berhasil tapi caranya marah-marah gitu ya? Baik, ini menarik banget dan mungkin di pembelajaran konvensional sering terjadi.
bimbingan dengan cara marah memang seringkali juga berhasil gitu, faktanya demikian. Namun ketika kita sebagai pembimbing yang mungkin marah dan kita mungkin pergi atau membiarkan anak itu mandiri, bisa jadi si anak akan kehilangan faktor ekstrinsik dari luar dirinya, yaitu kita. Motivasinya bisa turun nih, dan keberhasilannya juga bisa menurun juga. Sehingga solusinya mungkin bisa jadi kita berusaha untuk menguatkan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, kesadaran dirinya untuk berhasil seperti itu. Dan tentu kalau dari kita, kesuksesan itu kan dari kita nih. Tapi kalau kita ikut anak, maka bisa jadi kesuksesan itu memang cita-cita anak dari sejak dulu, seperti itu. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Oke, nggak ada ya. Oke, semoga diberikan kelancaran dalam membimbing anak-anak. Berikutnya dari Ibu nih ya. Nah, ini pertanyaan yang unik juga. Apakah selaras nih jika kearifan lokalnya nih bertentangan dengan nilai agama, atau bisa dimaksud syirik nih karena memberikan sesaji untuk pohon atau yang lainnya? Boleh tahu nggak nih, Ibu ngajar apa nih? Oh, kuliner ya, kuliner itu masak-masak gitu ya, tata boga. Bisa banget Bu gitu ya. Mengajar kuliner atau tata boga, kita mungkin fokus pada CP-nya ya, capaian pembelajarannya atau tujuannya nih gitu. Nah, misalkan materinya adalah tentang menu kontinental atau menu-menu apa, kita bisa nih analisa gitu, sajiannya ini terkait apa gitu ya, menu apa gitu. Atau jika mungkin terkait dengan bahan, kita bisa cek nih sajiannya mungkin terkait dengan bahan-bahan apa gitu. Dan kita bisa membahas dengan lebih luas, tidak harus kaitannya dengan agama, karena agama tentu kan juga bisa dipengaruhi oleh keluarga si anak, sehingga kita bisa lepas dari materi-materi yang menyangkut tentang hal-hal agama atau hal yang mungkin dikatakan syirik bagi kelompok tertentu, atau mungkin tidak syirik ya, atau bahkan diyakini oleh kelompok tertentu. Menarik banget Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Baik, terima kasih. Semoga memang Bapak Ibu benar-benar bisa menuntun ya sesuai dengan filosofi pemikiran KHD. Semoga lancar ya. Makasih.